keutamaan hari Jumat. Al-babul ashiru fi fadilatil Jumu'ati, bab yang ke-10 tentang keutamaan hari Jumat. Karena hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam. Tidak ada hari yang diakui oleh Allah yang paling agung, yang paling mulia kecuali hari Jumat. Kenapa begitu? Rawa al-Ala an Abihi Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lam tadlu'i asy-syamsu wa lam taghrub ala yawmin afdal min yaumil jumu'ati. Diriwayatkan dari Syekh Al-A'la, dari ayahnya, yaitu Syekh Abdul Rahman, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi pernah mengatakan kayak begini. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada satu hari yang lebih utama dibandingkan hari Jumat. Artinya di hari-hari yang lain matahari terbit itu tidak ada keutamaannya kecuali pada hari Jumat. Lalu kemudian wa ma min dabbatin illa wa hiya tafzahu wa hiya nafzahu min yaumil jumu'ati illa saqalanil jinnu wal insu. Tidaklah binatang melainkan dia akan terkejut pada hari Jumat kecuali dua kelompok makhluk, yaitu jin dan manusia. Kalau semua makhluk binatang khususnya dikasih keterkejutan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Jumat, karena hari itu istimewa, kecuali jin dan manusia yang tidak dikasih terkejut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya terkejut dengan keistimewaan pada hari Jumat. Nanti baru ada diberikan keistimewaan lain kepada manusia tentang hari Jumat. Bahkan keutamaan lain dari hari Jumat, wa ala kulli babin min abwabil masjidi malakani yaktubanin nasa al-awwalu karajulin farraba badanatan. Dan pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid itu terdapat dua malaikat akan mencatat manusia yang berposisi pertama. Maksudnya yang posisi pertama itu manusia orang-orang yang memasuki masjid pada hari Jumat. Ternyata ada dua orang malaikat yang mencatat kita pada hari Jumat kalau datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Siapa yang paling pertama, siapa yang kedua, siapa yang ketiga, siapa yang keempat, siapa yang datang rombongan, siapa yang datang paling belakang. Nanti ada keterangannya di sini. Bagaimana keadaan orang-orang itu? Kata Rasulullah, pada setiap dari pintu-pintu masjid itu terdapat dua malaikat yang akan mencatat manusia yang datang ke masjid paling pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya sampai paling belakang. Bagaimana keadaan mereka?
dan ganjaran pahalanya. Wal awwalu karajulin qarraba badanatan. Adapun orang yang paling pertama datang masuk masjid adalah karajulin qarraba badanatan, adalah sama seperti orang yang berkurban seekor unta badana. Unta badana itu unta yang paling gemuk, paling bagus, paling besar. Orang yang datang pertama ke masjid itu sama pahalanya seperti unta, tapi paling besar. Kalau dulu saya suka melihat almarhum Haji Nawijan itu paling pertama ke Masjid Al-Ghazi, ya, apalagi Idul Fitri. Ya, saya pulang dari masjid sholat subuh, dia udah berangkat ke masjid. Pak Haji, mau kemana? Masih sekarang. Nah, kok masih malam? Iya, kan mau berdua dulu katanya. Wah, subhanallah kata saya. Itu takut kata kebagian duduk di dalam masjid. Kita mau pengen gimana? Kita mau pengen di belakang. Biar gampang apa ya? Biar gampang pulang duluan. Orang yang datang pertama pahalanya paling besar itu seperti unta. Wa karajulin qarraba baqaratan wa karajulin qarraba syatan. Dan orang yang datang berikutnya, berarti yang kedua nih, sama seperti orang yang berkurban seekor sapi. Orang yang datang berikutnya, jadi kalau kelompok pertama ada yang beberapa orang datang kan ke masjid, sampai masjid bareng tuh masuk, ada jeda tuh kagak datang. Nah datang lagi berarti kelompok kedua tuh, ya, berarti kelompok kedua. Nah yang datang pertama itu pahalanya paling gede itu. Karena kita gak tahu mungkin ya, atau tahu, tapi kita pengen pahala gede gitu. Jadi datangnya belakangan. Bagaimana nanti orang yang datang belakangan pahalanya? Lalu yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa karajulin qarraba syatan. Orang yang berikutnya yang datang berarti yang ketiga sama seperti orang yang berkurban seekor kambing. Makin kecil baik, makin kecil. Wa karajulin qarraba dajajatan. Wa karajulin qarraba dajajatan. Dan orang yang datang berikutnya, yang berapa berarti ini? Yang keempat, sama seperti orang yang berkurban seekor dajajah. Ayam makin kecil. Ya. Wa karajulin qarraba bidotun. Yang berikutnya, orang yang berikutnya datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, berarti yang kelima nih, ya. Sama seperti orang yang berkurban sebutir telur. Ya Allah, sebutir telur. Yang paling parah yang terakhir. Fa idza qama al-imamu tuwibatis suhfu kada fil bunyati. Lalu apabila imam telah berdiri berkhutbah, sudah banyak yang baru datang ya? Banyak yang baru datang. Udah gitu datang kagak langsung masuk masjid, ngerokok dulu. Mesti ampun. Ya, kayak Idul Fitri ya. Ya. Datang. Udah sholat, apalagi
posisinya di jalanan tuh. Saya pernah khutbah Idul Adha, jauh kelihatan sama saya. Lepus aja, masya Allah kata saya. Khutbah belum selesai baru mulai. Khutbah mulai, dia mulai rokok. Allah Akbar. Kelakuan orang Islam itu. Nah ini orang yang paling terakhir datang ketika imam sudah naik khutbah. Jangan sampai jangan sampai kita lakukan yang begini nih. Tuibatil suhuf, maka dilipatkan lembaran-lembaran catatan dari malaikat itu. Ditutup udah. Nah kalau udah ditutup ini catatan, dapat nggak ganjaran pahala? Enggak, orang udah ditutup. Berarti sia-sia itu. Makanya ketika khutbah itu dilarang sedikit pun berkata-kata, meskipun sama anak kita, ya, itu lagu. Fala Jum'atan, nggak ada Jum'atan buat dia, artinya sia-sia tuh. Takut lagu, sia-sia itu di Jum'atan. Nah ini khutbah lagi berjalan, dia baru datang pucuk, kagak langsung masuk masjid, merokok dulu lagi. Allahu Akbar. Ya, apalagi khutbah selesai, dia baru datang. Udah kagak dibukain pisang pintunya udah. Jadi kata Rasulullah SAW, apabila imam telah berdiri khutbah, maka catatan malaikat yang lagi nyatet udah ditutup sama malaikat. Itu andai malaikat diperlihatkan dan diubah menjadi manusia, nyamperin orang yang baru datang, kata malaikat, udah pulang. Udah tutup. Catatannya udah tutup. Udah gak dapat apa-apa. Makanya lihat di Mekah, di Madinah. Kamu di Madinah dapat berapa Jumatan? Hah? Waktu haji? Satu kali. Rugi juga ya. Cuma satu kali. 8 hari. Satu kali dapat. Ada yang belum, ada yang satu kali, ada yang dua kali. Ya tergantung datang hari apanya. Ya. Kalau datang hari Kamis, nah itu yang beruntung. Ya. Nah kalau di Mekah, lihat hari Jumat itu. Ya. Sebelum azan pertama saja, ya kita kalau hari Jumat di Mekah, di Madinah, kalau datang jam 10 aja udah agak repot nyari tempat di dalam masjid. Ya, datang jam 10 udah agak repot cari tempat di dalam masjid karena sudah semakin penuh. Pedagang-pedagang itu kalau sudah mendekati Jumatan, ya, apalagi sudah ada tutup, atau waktu sholat sudah tutup udah. Ada yang beli juga ditutup. Kalau yang beli kagak mau pergi, ditutup. Kalau dijualnya udah dia di dalam, kagak bisa keluar. Ya. Sol, diusir kita orang. Ya. Beda sama kita di rumah. Ya. Kalau udah aja, kagak kedengeran aja. Ongkok. Ya, malah resep bener. Nadangin yang beli tuh, nadangin duit yang beli. Padahal lagi ada. Beda. Jadi memang atmosfernya berbeda. Ya, tempat ibadahnya berbeda, daya tariknya berbeda. Ya. Tapi kalau memang kita biasakan di kita juga, kalau udah terdengar Allahu Akbar, tutup dulu waktu. Ternyata di balik tutup itu
pas buka lagi malah lebih banyak yang beli, malah lebih banyak yang beli. Karena kita mau memenuhi hak-hak Allah dulu daripada hak diri kita sendiri. Mau Allah yang ngatur, kata Allah, berhenti dulu, waktunya kamu aku panggil untuk melaksanakan sholat. Nanti juga aku ridhoi dagang kamu setelah sholat selesai buka lagi. Kalau Allah ridho, itu pasti dikirimin pembeli yang lebih banyak. Nah ini jangan sampai kita datang paling terakhir. Jangan sampai imam sudah naik khutbah Jumat, pahalanya kagak ada. Orang pahala paling kecil segede telur. Ya, apalagi datang sudah khutbah Jumat sudah ditutup, kata Rasul juga. Catatan malaikat yang mencatat orang-orang yang datang hari Jumat itu sudah ditutup, ya, sudah ditutup. Nah ini sekarang udah tahu nih kita, tinggal pilih dah, mau onta, mau sapi, mau kambing, mau ayam, atau mau telurnya. Ya. Ya. Kalau pengen onta, ya jam 11 seperempat udah jalan dah, ya. Kayaknya jam 11 seperempat masih ada 1-2 di masjid ini. Setengah 12 ada banyakan, ada berebut datangnya, ya, kayak begitu. Ya, makanya jangan sampai, ya intinya jangan sampai sudah khutbah baru datang. Nah, ini udah ditutup namanya.